Potensi pertumbuhan di Tamaran Raya sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis alat kesehatan di tengah pandemi. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham PT Tamaran Raya Tbk bersama analis MNC Sekuritas Edwin Sebayang. Selamat pagi Pak Edwin. Selamat pagi Mas. Oke Pak Edwin, ini di kuartal 4 ini cukup baik ya kinerja dari Itama. Anda melihatnya apa faktor pendorong utamanya? Iya, di samping memang kalau kita lihat penjualan rutin ya, yang berasal dari alat-alat kesehatan ya, seperti misalnya untuk pemeriksaan USG ya, lalu juga untuk screening DNA ya, lalu juga alat diagnosis untuk darah ya, plus lagi dengan alat suntik ya. Mereka juga mendapatkan keuntungan cukup besar itu dari hasil buyback sebetulnya saham mereka di kuartal 3 kemarin, makanya laba bersih mereka meningkat cukup signifikan, Mas. Oke, kalau kita refleksikan dari Q1 dan 2, apakah peningkatan kinerja dari Itama ini cukup signifikan atau seperti apa, Pak Edwin? Kalau kita lihat dari pendapatan memang normal Mas ya, kurang lebih sekitar 9-10% ya. Tapi kan laba bersih mereka naik signifikan 400% lebih itu salah satu pendorong seperti saya katakan tadi adalah dari hasil buyback saham mereka, mereka mendapat keuntungan di situ. Tapi tahun depan menurut saya sih mungkin pendapatan mereka juga akan meningkat lumayan signifikan ya, karena akan selesainya pabrik kedua dari Wanjek tersebut ya, dan juga kebutuhan jarum suntik yang makin membesar di tahun 2021 nanti. Oke, kalau posisi Itama di sebagai apa namanya ini di pasar industri alat kesehatan ini seperti apa? Cukup baik, cukup kuatkah atau bagaimana, Pak Edwin? Iya, kalau dia memang spesialisasi, salah satu yang jadi kunci adalah mereka punya pabrik untuk pembuatan jarum suntik yang 0,5 dan 0,5 ml dan 0,05 ml ya. Yang pabrik pertama itu sudah selesai dan itu bisa memproduksi kurang lebih sekitar 300 juta unit ya per tahun. Kalau mungkin bisa di boost mungkin sampai 500 juta. Nah, karena kebutuhan tadi saya katakan jarum suntik itu sekitar 2 miliar 850 juta unit setiap tahun, karena asumsi saya ada 2.000 rumah sakit dari kategori A, B, C dan juga dari puskesmas dan klinik ya, di mana satu rumah sakit ya, katakan yang seperti di rumah sakit pusat itu sekitar 120.000 unit, itu 2,88 miliar unit alat suntik yang dibutuhkan. Nah, sementara mereka bangun pabrik kedua itu produksi sekitar 900 juta ya. Jadi kalau total nanti dua pabrik sekitar 1,2 miliar. Nah, di situ aja mereka masih kurang sebetulnya. Jadi produksi mereka itu nanti akan keserap habis Mas, untuk kebutuhan di tahun depan Mas. Oke, pembangunan pabrik ini apakah memang untuk kebutuhan yang sudah existing atau memang ada target-target khusus yang dicanangkan oleh Itama, mengingat juga kan Indonesia akan segera ada vaksin begitu. Anda melihatnya seperti apa Pak Edwin? Iya, jadi salah satunya memang mengantisipasi tahun depan kan mulai ada vaksinasi dari COVID-19 ya kan. Nah, itu aja sekarang kan orang berpikir kan berapa ratus juta orang. Dikatakan dari 260 juta orang ya kita mau divaksin itu kurang lebih sekitar separuhnya, sekitar 130 juta orang. Nah, vaksin itu kan nggak hanya sekali Mbak, sampai kurang lebih minimal sekitar 2 kali, dan vaksin itu kan berlaku antara 4 sampai 6 bulan sebetulnya kan. Jadi itu tidak bisa langsung vaksin seumur hidup langsung berlaku misalnya, itu harus diulang beberapa kali lagi. Nah, dari situ aja akan dapat tambahan ya besar sekali untuk vaksinasi tersebut ya. Belum lagi untuk orang-orang yang terkena COVID-19, mohon maaf ya, karena ketika pasien terkena COVID-19 itu berulang-ulang kali Mas untuk mengambil darah, untuk untuk disuntik ya, obat-obatan, lalu juga untuk diinfus ya. Jadi itu banyak sekali kebutuhannya Mas. Makanya itu nanti memboosting penjualan mereka di tahun depan. Oke, nah ini artinya selama ini Itama apakah cukup kuat dalam memproduksi kebutuhan-kebutuhan atau proyek yang diberikan oleh pemerintah, atau memang berimbang antara permintaan dari proyek dari pemerintah dan juga swasta? Seperti apa selama ini kinerja dari Itama? Iya, jadi pemerintah kan memang perlu mengamankan alat suntik tersebut Mas. Jadi
karena dia takut, ya, pemerintah takut kalau memang nanti kebutuhan jarum suntik tidak bisa dipenuhi. Makanya mereka salah satu minta dari Itama Raya tersebut, ya. Walaupun sebetulnya penjual jarum suntik mereka juga banyak distribusi ke rumah sakit swasta sebetulnya, ya. Jadi cukup berimbang, Mas, cukup berimbang karena kebetulan sekarang lagi memang butuh banyak banget nanti untuk COVID-19 pasien itu dan juga untuk vaksinasi, dan pemerintah harus mengamankan program tersebut, Mas. Makanya salah satu yang bisa mensuplai daripada alat suntik tersebut adalah IRA tersebut, Mas. Ya, ini yang bisa dikatakan juga blessing in disguise ya, Pak Ya, Edwin. ya. Nah, Pak Edwin, ini kan Itama sudah menargetkan ya kenaikan pendapatan 20% hingga akhir tahun. Ini realistiskah atau terlalu muluk-muluk atau masih malu-malu? Anda melihatnya seperti apa, Pak Edwin? Kalau menurut saya sih itu sangat konservatif sekali, Konservatif, hanya ya? 40 miliar konservatif, ya, karena apa? Karena perkiraan saya mungkin bisa sampai 41-42 miliar tahun ini. Tahun depan minimal menurut saya net profit mereka bisa mencapai 48 miliar minimal, itu dengan asumsi ya tidak terjadi kelonjakan daripada penjualan alat suntik dan segala macam tersebut. Belum lagi tadi katakan ada screening DNA untuk ibu hamil, USG dan segala macam. Jadi tahun depan 48 miliar itu konservatif, tahun ini sekitar 41-42 konservatif, Mas. Oke, tadi kita bicara mengenai peluang dari Itama di nasional ya. Nah, untuk internasional peluangnya seperti apa? Apakah memang Itama berpotensi memproduksi produknya ke luar negeri? Justru mereka mendapatkan license, ya, contohnya itu untuk alat pemeriksaan COVID-19 mereka dapat license dari Abbott, ya. Jadi untuk di dalam negeri aja nggak cukup, Mas. Maksudnya dalam negeri aja mereka punya produk sudah keserap, dan justru mereka dapat license dari beberapa negara itu untuk bisa memasarkan di dalam negeri, karena kebutuhan di dalam negeri sangat besar sekali. Jadi saya rasa sih mereka nggak akan berpikir dulu untuk ekspor, kali di dalam negeri aja kurang gitu loh, Mas. Ya, artinya demand-nya tinggi tapi supply-nya ini ya yang masih belum bisa, dikhawatirkan tidak bisa mengimbangi gitu. Pak Edwin, akan ada beberapa hal lagi yang akan kita bahas tapi di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami, dan pemirsa Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami.